Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Jejak Si Meza Channel yang membahas berbagai hal. Mohon subscribe dan bunyikan loncengnya supaya dapat notifikasi dari video saya. Hari ini saya akan membahas tentang dibalik Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, seorang arsitek yang berjasa dalam pembangunan masjid ini. Setiap umat muslim, siapa yang tidak tahu kemegahan dua masjid terletak di Arab Saudi yang terbesar dan merupakan bangunan termahal di dunia, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Info yang saya ketahui, luas Masjidil Haram mencapai 356.800 meter yang bisa menampung 900.000 sampai 2 juta jamaah, sedangkan luas Masjid Nabawi mencapai 100.000 meter persegi dan bisa menampung jamaah sampai 1 juta orang jamaah. Di balik kemegahan dua masjid tersebut ada seorang arsitek. Ia kelahiran tanggal 13 September tahun 1908 yang berasal dari Mesir. Ia diberikan tugas oleh Raja Fahd bin Abdulaziz Al Saud untuk mengerjakan, merencanakan dan melaksanakan perluasan dua masjid suci tersebut. Arsitek ini bernama Muhammad Kamal Ismail. Dikatakan ia adalah orang termuda dalam sejarah Mesir yang lulus dari sekolah menengah. Dia terdaftar untuk pertama kalinya di Royal School of Engineering dan sekali lagi menjadi yang termuda yang lulus dari sekolah itu. Pada saat pembangunan Masjidil Haram dimulai, Kamal mencetuskan ide untuk menggunakan marmer khusus untuk lantai Masjidil Haram yang sering digunakan pada tawaf. Keunggulan marmer ini adalah tahan panas, sehingga lantai Masjidil Haram tidak panas saat cuaca panas. Marmer hanya tersedia di sebuah gunung kecil di Yunani, kemudian Kamal pun melakukan perjalanan ke Yunani untuk memberikan marmer dalam jumlah yang sangat banyak, yaitu sekitar setengah gunung. Setelah kembali ke Mekah, ia langsung mulai bekerja meletakkan marmer di lantai Masjidil Haram hingga selesai. Bahkan, ia terang-terangan menolak membayar sepeser pun untuk karyanya dalam membuat denah arsitektur. Ketika Raja Fahd dan rombongan Bin Laden menawari Kamal cek kosong untuk diisi sendiri, dia menolak dengan sopan. Kemudian, Kamal mengembalikan cek kosong yang dikeluarkan oleh Raja Fahd dan perusahaan Bin Laden dan berkata, "Kenapa saya harus menerima uang atas dua masjid suci ini? Lalu bagaimana nasib saya saat berhadapan dengan Allah di Yaumul Hisab?" Setelah 15 tahun, pemerintah Arab Saudi kembali menghubunginya untuk meminta jenis marmer yang sama untuk menutupi dasar seperti Masjidil Haram untuk Masjid Nabawi di Madinah. Mendengar permintaan itu, Kamal bingung karena hanya ada satu tempat pembuatan marmer itu, yaitu Yunani. Kemudian dia bergegas ke Yunani untuk membeli marmer. Namun, sesampainya di perusahaan marmer, ia terkejut karena persediaan marmer sudah habis. Alhasil, Kamal sedih dan berharap hanya kepada Allah. Keesokan harinya, sekretaris perusahaan marmer tersebut menghubungi Kamal untuk mengabarkan bahwa pembeli terakhir marmer tersebut adalah sebuah perusahaan Arab. Kemudian Kamal segera bergegas ke perusahaan dari Arab tersebut. Ketika Kamal tiba di perusahaan tersebut, dia terkejut karena tidak ada marmer dari Yunani itu belum digunakan sama sekali. Kamal kemudian mengeluarkan cek kosong untuk membeli marmer. Namun, ketika pemilik perusahaan mengetahui bahwa marmer tersebut akan digunakan untuk membangun Masjid Nabawi, pemilik perusahaan dengan sopan menolak membayarnya.